Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum, Ustazah Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika, Ustazah Eka Rahayu MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar matematika, di mana ada 4 teori. Yang pertama adalah teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori humanisme, yang keempat adalah teori konstruktivisme. Adapun pengertian teori behaviorisme yaitu teori belajar yang digagas oleh Gage dan Berliner serta sudah cukup lama diterapkan oleh pendidik di dunia, dan berpendapat bahwa perubahan tindakan perilaku merupakan hasil dari pengalaman yang didapat. Tujuan teori behaviorisme untuk menambah pengetahuan dan juga aktivitas belajar sehingga pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik dapat terungkap kembali. Adapun tokoh-tokoh teori behaviorisme, yang pertama adalah Edward Lee Thorndike, yang kedua John Watson, yang ketiga Clark Bernard Hull, yang keempat Edwin Guthrie, yang kelima Baruch Frederick Skinner. Adapun prinsip-prinsip dari teori behaviorisme, yang pertama adalah objek psikologi adalah tingkah laku, yang kedua adalah perilaku nyata dan juga terukur memiliki makna tersendiri. Yang ketiga adalah aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik, harus dihindari. Yang kedua adalah teori kognitivisme, yaitu teori ini berpendapat bahwa belajar merupakan proses penemuan dan juga transformasi informasi yang didapat. Teori kognitivisme memiliki pandangan bahwa seseorang yang menerima informasi akan menyusun, menyimpan, dan juga menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Aliran-aliran dalam teori kognitivisme, yang pertama adalah teori Gestalt, yaitu proses pembelajaran mengutamakan belajar yang bermakna sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Yang kedua adalah teori skemata Piaget, yaitu pengalaman kependidikan harus dibangun di sekitar struktur kognitif peserta didik. Yang keempat adalah teori belajar sosial Bandura, yaitu Bandura mempercayai bahwa model akan mempunyai pengaruh yang paling efektif. Selanjutnya pengolahan informasi Norman, yaitu Norman berpendapat bahwa seseorang individu akan menghubungkan materi yang baru ia temui dengan yang sudah pernah diketahuinya. Selanjutnya teori humanisme mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan cara masing-masing, meletakkan peserta didik sebagai sentral dalam aktivitas pembelajaran. Peserta didik berperan sebagai subjek didik dan pendidik berperan sebagai pengarah atau fasilitator. Teori humanisme lebih menekankan kepada ide belajar dalam bentuk yang paling ideal, artinya mengutamakan isi yang dipelajari daripada proses belajar. Yang keempat adalah teori konstruktivisme, memiliki perspektif bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang masuk ke otak dari apa yang dilihat dan juga dirasakan dan alami. Teori ini tidak hanya menerima konsep tetapi juga terjadi proses konstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Dan juga belajar merupakan proses aktif peserta didik menginstruksi aksi dan wacana, dan hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang diketahui peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.